kasih. Pada hari ini kami mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai salah satu instansi negara yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa hakim-hakim di negara Republik Indonesia ini, khususnya memantau persidangan di negara Republik Indonesia. Kami dari tim kuasa hukum Adrena Isa Jega, kami ingin sampaikan bahwasannya kami telah mengajukan gugatan pra peradilan. Oke. Dikarenakan kita telah mengajukan pra peradilan, maka dari itu kita memohon pemantauan dan pengawasan oleh Komisi Yudisial terkait dengan proses persidangan pra peradilan yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 minggu depan. Dan tadi kami telah membuat pengaduan resmi ke KY agar proses persidangan tersebut diawasi dan dipantau, mengingat bahwasannya Pengadilan Negeri Surabaya ini agak rawan. Rawannya itu kita berkaca dari kasus Ronald Tanur kemarin, ada beberapa hakim yang sekarang sudah menjadi mantan ya, ditangkap oleh para penegak hukum, dan ada juga ex ketua pengadilan negeri yang ditangkap dalam kasus suap maupun gratifikasi. Nah, saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita agar nanti di dalam kasus ini juga tidak terjadi hal yang serupa. Maka dari itu Komisi Yudisial kami meminta agar melakukan pengawasan penuh dan pemantauan terkait dengan pra peradilan yang akan berjalan pada hari Rabu depan selaku persidangan perdananya. Ini permohonannya ataupun pengaduannya sudah diterima oleh Komisi Yudisial. Apa ada kejanggalan lain Pak sampai tim pengacara harus melaporkan ke KY? Nah, kalau kejanggalan itu tentu ada ya, karena kami melihat di dalam proses hukum dari laporan polisi sampai dia naik sidik, dan sidik itu SPDP itu kan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya tentunya kasus tersebut, bahwasannya perkara tersebut telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Nah, itu jeda waktunya itu 3 hari, sangat cepat sekali dan sangat ekspres sekali. Nah, di sini kita juga menghormati teman-teman aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Polda Jawa Timur itu memang top, tapi yang tidak top itu adalah oknum, kan begitu. Maka dari itu saya menempuh upaya hukum yang diatur oleh undang-undang yang diberikan oleh negara dan dijamin oleh konstitusi dengan mengajukan gugatan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan Isa Jega. Karena sudah jelas saya mendapatkan surat dari Pak Kapolri ya, bahwasannya kasus pencemaran nama baik itu apabila memang ada tersangka disadar ya, atau dia setidaknya meminta maaf apabila salah, itu tidak dilakukan penahanan. Nah, ini surat dari Kapolri ini. Surat dari Kapolri ini jelas dikatakan pada pasal 3 huruf I ya, bahwasanya terkait dengan kasus pencemaran nama baik, tersangka apabila memang sadar ataupun sudah meminta maaf ya, itu tidak dilakukan penahanan. Nah, persoalannya adalah ketika kasus ini bergulir, nah SPDP-nya hanya 3 hari, naik sidik SPDP-nya itu dikirim ke Kejaksaan kan gitu. Si pihak pelapor maupun terlapor secara head to head ataupun secara langsung belum pernah dipertemukan. Itu informasi daripada pengacara yang lama kepada saya. Artinya apa? Berarti kan restoratif justice itu belum terlaksanakan dengan sempurna. Padahal kasus penyelesaian pencemaran nama baik itu diselesaikan melalui restoratif justice ataupun mediasi. Bukan malah kita menahan kasus yang memang ini hanya ancamannya cuma 2 tahun. Ini kan dipiring dia tindak pidana ringan gitu. Nah, saya kira tidak perlu dilakukan penahanan.
kalaupun seumpamanya dilakukan restoratif justice, seharusnya pelapor ini SPS harus dihadirkan langsung ke ke hadapan penyidik gitu loh, di depan pelapor dan terlapor hadir di situ. Nah ini yang menjadi persoalan adalah ketika pelapor ini melaporkan dengan kasus pencemaran nama baik, tapi pelapor tidak menghadiri langsung restoratif justice yang diupayakan oleh teman-teman di penyidikan, kan gitu. Nah, maka dari itu dia hanya mengutus perwakilannya. Kan yang bermasalah kan bukan perwakilan, tapi orangnya langsung. Apalagi ini kan kasus dugaan pencemaran nama baik. Ini kan harus diuji lagi nama baik siapa, apakah nama baik perusahaan, nama baik pribadi, atau hanya menyinggung yang memang bukan tertuju kepadanya. Nah ini nanti kan di muka persidangan, makanya terkait dengan pokok-pokok materi, karena memang ini nanti sidang hari Rabu, saya belum menyampaikan terlalu jauh terkait dengan pokok perkaranya, karena takut mendahului hakim yang akan mengadili perkara ini. Apalagi syarat formilnya juga kami menemukan adanya banyak kejanggalan-kejanggalan. Untuk mengungkap itu tentunya akan terbuka nanti di muka persidangan pada hari Rabu Pengadilan Negeri Surabaya. Oke, Bang, punten. Ini kan Mami Isa sendiri kan banyak tersandung permasalahan begitu ya Bang. Tidak hanya di Surabaya tetapi juga ada di Jakarta. Apakah nantinya Abang juga akan membantu segi hukum untuk kasus yang di Jakarta juga Bang, apa gimana? Ya, yang pertama sebagai advokat kita itu tugasnya itu memberikan pembelaan baik kepada korban maupun pelaku, ya. Karena itu memang tugas dan kewajiban sebagai seorang advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat. Apabila memang ada orang yang meminta bantuan kepada advokat tidak boleh menolak itu, karena itu tidak diatur dalam kode etik advokat. Boleh ditolak apabila itu bertentangan dengan keyakinannya. Nah, kalau memang ada kasus daripada Isa Jega yang menurut saya bertentangan dengan keyakinan ataupun hati nurani saya, itu boleh saya tolak. Tapi kalau memang itu sesuai dengan prosedur hukum ataupun jalur hukum, ada hal-hal yang aneh ataupun janggal, kita wajib melakukan pembelaan untuk hak-hak hukumnya. Sekalipun orang itu tersangka belum tentu bersalah di muka persidangan. Itulah namanya asas praduga tidak bersalah. Sama seperti kejadian dulu yang waktu dilaporin Nikita Mirzani, Isa Jega di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kasus ITE juga, itu dia sudah sempat ditahan 4 bulan lamanya, tapi hakim memutuskan dia itu tidak bersalah. Hakim memutuskan tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Isa Jega, sehingga putusannya prisprah alias bebas murni. Maka dari itu saya juga menghormati teman-teman penyidik yang sedang bekerja, ya. Tapi saya kira rekan-rekan penyidik juga menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan gugatan pra peradilan ini, karena itu memang diatur dalam undang-undang dan itu konstitusional, bukan melanggar hukum dan melawan hukum. Maka dari itu nanti akan kita uji pada sidang pra peradilan hari Rabu nantinya di Pengadilan Negeri Surabaya, apakah terkait dengan penahanan, penetapan tersangka, penyitaan dan lain itu sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Karena kita juga merasa aneh sekali dalam 3 hari itu SPDP-nya sudah diberikan